Shalom keluarga damai dan sobat samas yang dikasihi Tuhan. Sapaan Damai Sejahtera edisi 10 Agustus mengantar kita untuk merenungkan kesetiaan dalam mengerjakan tanggung jawab. Mari kita bersama mengawali perenungan ini dengan doa. Allah yang telah menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk berkarya, kami bersyukur atas tanggung jawab yang diberikan. Beri kami panduan firman-Mu agar dapat mengerjakan tiap tugas dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 41 hingga 48. Kiranya keluarga damai dan sobat samas dapat membaca keseluruhan bagian ini. Saat ini saya akan secara khusus membacakan ayat 47 dan 48b. Adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Renungan hari ini bukan membahas tentang kepandaian seorang hamba untuk menebak kapan tuannya akan pulang. Tetapi ini berbicara tentang kesetiaan dan tanggung jawab seorang hamba dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh tuannya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pemahaman dan kesediaan. Lalu renungan hari ini belajar tentang kesetiaan. Dan yang terakhir ketiga adalah konsekuensi. Mari kita perhatikan bagian pertama, yaitu pemahaman dan kesediaan. Sejauh mana seorang hamba tahu dan mau mengerjakan tugasnya akan menentukan bagaimana ia menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Seorang tuan tentu memberikan instruksi yang jelas agar hambanya dapat mengerjakannya dengan baik. Lalu mengapa ada orang yang tidak tahu apa yang harus dikerjakannya? Biasanya mereka ini adalah hamba yang tidak menerima info secara langsung dari tuannya. Misalnya sang tuan memberikan perintah melalui seorang pengawas atau pimpinan pelayan agar diteruskan kepada sang pelayan atau hamba. Nah, dalam hal ini yang bertanggung jawab kepada tuannya adalah pimpinan atau pengawasnya. Sehingga sang hamba tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan jika terjadi ketidakberesan pekerjaannya yang disebabkan karena dia tidak memahami dengan baik akan tugasnya. Karenanya seorang pengawas atau pimpinan pelayan harus bisa mengarahkan anak buahnya agar dapat mengerjakan tugasnya dengan benar. Dia harus mengerjakan tugasnya sendiri dan melakukan pengawasan terhadap anak buahnya. Jika kemudian dia memukul pelayan lain dan mulai mabuk, berarti dia sudah melalaikan kedua tugasnya. Yang juga bisa berakibat anak buahnya tidak dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik. Ini menyangkut tanggung jawabnya sendiri, keteladanannya, dan kelalaian peran supervisinya. Yang kedua adalah kesetiaan. Kesetiaan merupakan konsistensi dan loyalitas seorang atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk itu perlu adanya kesediaan menerima dan mengerjakan dengan sukacita. Orang yang merasa tertekan atau tidak mau menerima pekerjaan yang diberikan kepadanya akan sulit untuk mengerjakan dengan konsisten dan loyal terhadap tuannya. Ketidaksetiaan akan membuat seorang terus berusaha keluar atau bahkan memberontak terhadap mandat yang diberikan kepadanya. Keadaan ini juga memancing munculnya berbagai manipulasi untuk menyembunyikan ketidaksetiaannya. Misalnya dia berpura-pura kelihatan bekerja saat diawasi oleh sang tuan, atau dia memaksa pelayan lain untuk mengerjakan bagian yang seharusnya dia kerjakan, sehingga penilaian terhadapnya tetap baik. Nah, yang ketiga kita belajar tentang konsekuensi. Semua pemberian tanggung jawab ada konsekuensinya.
pasti ada akibat yang timbul atas mandat yang diberikan. Bahkan semakin banyak yang dipercayakan, akan semakin banyak pula yang dituntut. Jika seorang kedapatan tidak setia, tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, bahkan melakukan kejahatan, maka ia akan menerima hukuman. Sebaliknya, hamba yang didapati setia mengerjakan bagiannya dengan penuh tanggung jawab, maka ia akan dipercaya oleh tuannya untuk menjaga seluruh hartanya. Banyak hal yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, kepemimpinan, dan lain-lain. Apakah kita tahu dan mau mengemban mandat itu dengan setia? Apakah kita sadar akan segala konsekuensinya? Mari memohon Tuhan agar menolong kita untuk tetap setia dan bijaksana dalam mengerjakan bagian kita. Kita berdoa. Bapa, sumber hikmat yang telah memberi mandat, mampukan kami melihat semua tugas dengan penuh sukacita, agar dapat mengerjakannya dengan bijaksana dan menyelesaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, mari memberi yang terbaik, mengerjakan tanggung jawab kita kepada Sang Tuan, yaitu Allah sendiri. Tuhan memberkati.